Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh ketemu lagi kita di Netral Channel. Nah, kemarin kita sudah bahas masalah kejadian atau sepak terjang debt collector atau yang dinamakan Simatalang. Matalang ini lebih hampir 100% kali ya. Matalang ini ilegal ini. Kalau DC, debt collector itu bahasa Inggrisnya. Kalau ini jasa penagihan, mungkin kontrak antara pihak bank atau kreditur dengan kantor mereka. Debt collector ini jasa penagihan. Nah, jasa penagihan juga macam-macam juga ya. Ada yang memang dari kantornya sendiri yang bekerja di sebuah bank, misalnya BRI, BCA, dan bank lain, jasa penagihan lainnya, yang mereka rata-rata penerimaannya merupakan seorang akademisi ya, minimal D3 kali ya mungkin ya, kalau salah tolong koreksi. Nah, kalau ada juga yang memang mereka bermodalkan nekat, bermodalkan tampang, bermodalkan nyali. Sebenarnya masalah nyali, semua orang punya nyali, kan gitu. Tapi karena mereka udah ditugaskan, mereka berprinsip hidup atau mati. Kalau mereka nggak nekat, nggak punya nyali tinggi, mereka nggak makan. Maaf kalau kita lihat budaya mereka. Maaf nih, sebelumnya kita potong dulu. Rata-rata memang 80% itu dari suku timur ya, daerah timur sana, apakah ada NTT, NTB, Ambon dan lain-lainnya ya, ND Flores dan lain-lainnya. Kalau kita ambil dari suku lain, selama gua hidup nih ya, gua berpetualang, gua cuman ada beberapa menemukan yang orang Minang ya, ada 1-2, tapi masih punya etika ya gaya orang Minang gitu kan, menerapkan sistem etika dan moral etika. Memang jasa penagihan yang sifatnya tidak brutal. Nah, ada juga orang Batak. Mungkin kalau Minang dan Batak presentasinya diambil lebih banyak orang Batak, suku Batak ya, dibandingkan dengan suku Minang. Kayaknya Sunda ada hampir semua sih suku. Cuman kalau kita ambil presentasinya 20% lah suku lain itu yang ada di 38 provinsi yang lainnya ya, dari timur, dari Papua. Papua kayaknya nggak ada ya, jarang ya. Orang Papua mau jadi debt collector ya, mereka memilih lebih bekerja di sana atau kuliah kemudian bekerja di suatu tempat. Kalau yang gua sebutkan tadi itu rata-rata ya kerjanya mungkin karena ditawarin awalnya sama teman-teman yang sudah lebih dulu di sini, ya itulah yang mereka apa. Tapi kalau mereka ada juga yang mereka akhirnya menempuh pendidikan, mereka disekolahin sama majikannya atau pola pikir atau mindset, kerangka berpikir mereka beda, bersekolah, mereka pasti nggak mau jadi debt collector ataupun jasa penagihan, apalagi jadi Matel ini ya, Matalang. Yang Matalang ini markasnya cuma di pinggir jalan nih, cegat, ambil, bawa ke markas mereka, yang notabene-nya belum tentu markas itu adalah leasing, bukan, tapi tempat menumpukan barang-barang, apakah roda 2 atau roda 4 di sana, kemudian mereka jual. Ya, ini kan jadi kategorinya maling ya, perampok kan, merampas di tengah jalan. Nah, perlu kita ketahui bahwa putusan atau surat fidusia itu harus ada, kan gitu kan. Artinya mereka itu harus ada putusan dari pengadilan resmi dari pengadilan, baru ada penyitaan. Itu mungkin penyitaan itu nggak langsung juga dari pihak debt collector sendiri, mungkin ada mendampingi pengadilan lah yang menyita, itu yang berhak setelah ada putusan, kan gitu. Tapi kenyataan sekarang di lapangan mereka nggak peduli. Ketidakpedulian mereka itu artinya membabi buta, menagih, merampas kendaraan yang mereka anggap ini menunggak sudah 3 bulan. Itu karena memenuhi target gitu. Kalau nggak memenuhi target, mereka nggak dapat uang, karena sumbernya di situ, mereka nggak punya gaji, kan gitu. Siapa pula yang mau gaji, kan gitu. Nah, makanya ada doktrin dari pimpinannya Martel ini atau DC yang ilegal lah, kita bicara ilegal dulu, itu mereka benar-benar ini, atau yang legal juga begitu, didoktrin benar. Kalau nggak, lu nggak dapat duit, nggak makan lo, balik lu pulang kampung, kan gitu istilahnya. Nah, ada juga yang sosok pinter DC ini, ada banyak gue temuin, ada mengintimidasi apa dengan
dia mungkin belajar ya dari buku atau dengar di media cara-cara ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini dan lain. Kemudian dia belajar public speaking kan gitu kan, supaya personal brandingnya terkesan seolah-olah dia ini orang yang memang DC yang profesional. Padahal dia sama si mata elang juga, macam-macam lah pokoknya, macam-macam. Ada memang yang bego juga, yang cara kekerasan aja, pokoknya tarik-tarik. Nah ada satu lagi yang itu ini sekarang kan ada aplikasi itu kalau bisa dibuka, itu aplikasi yang menjelaskan daftar orang-orang yang berhutang roda 2 atau roda 4 atau truk atau lain-lainnya, pokoknya yang tersangkut utang lah gitu. Mereka lihat di aplikasi daftar itu, tapi yang rata-rata yang melihat di daftar itu ya si Matel ini, mata elang yang liar ini. Kalau yang DC yang resmi dari bank yang bersangkutan atau kreditur yang bersangkutan itu rata-rata udah ada datanya kan, karena waktu mereka masuk itu apakah menjadi pemilik kartu kredit yang gagal bayar atau lain-lainnya, udah ada daftarnya di kantor kan resmi. Kalau yang mata elang ini nggak, mereka lihat itu daftar, oh itulah ini plat nomor sekian sering melintas di sini, coba kita lihat. Dia cari data itu. Yang tadi yang gue bilang tadi, dia rampas, dia ini kalau berhasil dia bawa ke markasnya. Karena kenapa gue bilang berani, gue bilang bawa ke markas mereka, yang dimana mereka pretelin nanti mereka jual, ya ilegal lah ini. Karena belum lama ini terbongkar kan, digerebek akhirnya, banyak ditemukan motor, mobil dan lain-lainnya di sana. Mereka jual lagi, jadi bukan jasa penagihan yang resmi dari kreditur gitu. Paham ya Mas Bro ya? Jadi gue ngomong ini, gak usah marah juga, gak usah emosi juga kalian wahai para Matel atau di luar non Matel gitu lah, apakah DC yang resmi atau enggak juga. Ya ujung-ujungnya pasti ya utang harus dibayar, paham, semua paham utang harus dibayar. Kalau orang yang beragama, apakah itu agama gua Muslim ya, itu utang itu nyangkut sampai akhirat. Daftar utang itu ada di Lauh Mahfuz ya, sama Allah itu ada daftarnya. Kita bisa hilang nih data, dia nggak bisa nyari kita, nggak usah diangkat telepon, nggak usah dibalas WA dan sebagainya, kita pakai buang kartunya, kita ganti hilang kan gitu. Tapi yang di atas kan masih terdaftar kita sebagai hutang kan begitu. Memang harus dibayar, tapi kan belum bisa bayar, gagal bayar. Nah satu hal lagi ya, nih kartu kredit, waktu kita menandatangani online lah itu ya, nggak pernah datang ke rumah ya. Waktu menandatangani kartu itu kan mereka menawarkan asuransi. Sekarang gue tanya, asuransi itu buat apa? Ya pasti buat kalau nanti suatu saat itu udah safety ya, bank itu ataupun kreditur itu udah safety dia. Diasuransikan kalau terjadi galbay seperti yang banyak ini kartu kredit terutama ya, galbay, ya udah pakai itu asuransi itu bayarnya. Nah, kenapa lantas ada penagihan? Nah, ada penagihan, mereka mungkin coba-coba nih, ada mungkin debitur yang nggak ngerti, yang nggak paham bahwa dia udah diasuransikan kartu kreditnya, ini nggak paham, ya udah. Jadi krediturnya yang sedikit apa ya, gue bilang, karena udah dibayar sama asuransi, tapi pengen lumayan nih kalau bego nih apanya debiturnya, nggak tahu, udah tagih aja, kerjasama lah antara pihak leasing, pihak jasa penagih ini dengan kreditur ini kerjasama, coba aja tagih gitu, siapa tahu dapat kalau bayar. Padahal mereka udah lunas itu dibayar oleh asuransi tadi, ya itu. Dia menggunakan kans atau kesempatan dapat debitur yang sedikit nggak mengerti hukum atau bodoh-bodoh lah gitu loh kan. Ya kita sebenarnya malas ya bertengkar dengan orang-orang itu, karena mereka apa ya, nggak menggunakan rasio ya, nggak menggunakan akal sehat gitu lah. Ya mereka taunya nagih. Karena yang gue bilang tadi, kalau pada dari pihak debitur, pihak krediturnya mungkin mereka digaji tiap bulannya oleh bank atau apalah yang bersangkutan. Dan mereka mungkin pendidikannya mungkin akademisi, rata-rata seorang akademisi minimal D3. Kalau yang gue bilang si mata elang atau DC yang kerjasama jasa penagihan dengan pihak pihak kreditur itu rata-rata memang nggak, maaf ya, gue nggak menghina, nggak apa-apa, rata-rata nggak punya pendidikan. Hampir ya, walaupun ada minimal SMA ya. Karena gue bilang tadi tuh, kalau mereka merantau dari timur sana atau dari apa itu, dari Ambon, dari apa segala macam, nggak semua orang Ambon ya, ini oknum merantau
Kalau mereka tamat SMA nggak mau deh, mereka pasti merantau ke Jakarta, belum tahu, belum jelas ya jadi debt collector, pasti nggak mau. Gue bisa pastiin mereka ingin cari kerja dengan jasa SMA lumayan kan gitu. Jadi rata-rata memang non pendidikan ya rata-rata. Kemudian ada iming-iming dari teman yang sini hidupnya udah enak, punya malah udah ada yang debt collector punya Fortuner, Rush dan sebagainya, mobil yang mewah ya kan itu. Ya karena dari tadi uang yang tadi itu mungkin halal atau enggak, lebih banyak yang haramnya kali gitu kan. Ya jangan marah ya kalau gue ngomong gini, kita bahas ini aja ini supaya teman-teman yang berutang juga coba periksa lagi. Kalau kalian dulu kartu kreditnya ada asuransinya, coba dicek aja di bank ada asuransi nggak nih. Dan pihak bank harus transparan. Kalau memang udah dibayar sama asuransinya, ya sudah, jangan disuruh nagih-nagih lagi sama pihak debt collector. Itu culas namanya gitu kan. Ingatkan nih, kreditur kalau memang itu dia udah diasuransikan kartu kreditnya dulu, dan ketika dia di posisi gagal bayar, itu pakai asuransi itu bayarnya. Paham ya? Nah, itu. Ini orang bank kalau ada yang mau ngomong silakan komen di sini ya. Debt collector juga kalau mau komen silakan komen sini, komen yang wise, yang bijak ya. Nah ya, walaupun kalian nggak punya pendidikan atau yang punya pendidikan atau akademisi yang ada di kantor kreditur yang bersangkutan, silakan komen sini ya. Komen yang wise, yang baik, jangan emosi ya. Nanti kalau emosi lu stroke, nanti darah tinggi, stroke begini. Maaf karena aku. Oke, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.